Syekh Subakir ataupun manusia unggulan, namanya mulia. Manusia unggulan ataupun tadi yang disebut tadi adalah Mepeling, Eling Mepeling. Jadi karena kalau mau panjangnya banyak tapak-tapaknya ya, sampai di sana nanti ada Sabda Palon, ada ini banyak. Cuman kita buka aja awal perjalanan daripada Babatantrah Tanah Jawi tadi itu ya, Babatantrah Tanah Jawi. Jadi Subakir itu artinya manusia unggulan. Manusia unggulan atau Eling Mepeling. Sama seperti awal perjalanan Eyang Semar turun, dengar dharmanya Angling Dharma, Dharma Pangeling. Jadi selalu dharmanya Pangeling, Dharma Pangeling gitu ya, gitu. Yang kayak gitu. Dulu namanya dulu Tatarku Depa. Nah, dulu ini perjalanannya dari sama-sama belajar, gue juga nyatet. Sebab yang punya sejarahnya pelit. Yang punya sejarahnya pelit, karena sejarahnya ini katanya nggak boleh buat main-main katanya gitu. Ya barican bere upah di upah wae nu dipikir. Biar jangan terlalu tegang ya. Jadi ini perjalanannya Eyang Dharma Loka merubah nama dengan nama Syekh Subakir ataupun manusia unggulan, namanya mulia. Manusia unggulan ataupun tadi yang disebut tadi adalah Mepeling, Eling Mepeling. Jadi perjalanannya dari satu tempat yang diberi nama Astagiri Pulau Kemenyan, ya, Astagiri Pulau Kemenyan. Artinya Astagiri Pulau Kemenyan itu adalah tempat luhur ataupun mulia, tempat luhur ataupun mulia, ya. Yang sekarang nama itu kita kenal dengan nama Bali. Bali ini nama dari Ibu Siwi. Berarti kembali kepada diri. Nah, ini dulu masih satu, belum ada terpisah-pisah. Masih Pulau Jawa lah, masih satu pulau lah dulu. Setelah selesai babatnya Nabi, pada saat itu selesai babat Panyawangan Sasti, masuk kepada yang namanya nanti babat Jawa. Jawa ini maksudnya ke dinasti. Tajam banget, bah. Ini. Tajam, Bu. Tajam, ikut-ikutan nih. Apa namanya, jenang katanya. Jenang. Bah, badago enak, bah. Enak nih, bah. Ya, gitu. Jadi diawali daripada untuk memasuki daripada episode dinasti dulu. Sebelum masuk episode dinasti, Eyang Semar ngelelakon. Tadi itu dengan mengganti nama sendiri menjadi Syekh Subakir, manusia unggulan ataupun Eling Mepeling, sama seperti dharmanya Angling Dharma, Pangeling, Panggeyeng Masa, gitu. Perjalanannya itu kalau sekarang kita ngambil wilayahnya, karena dulu belum terpecah dengan tadi adanya Selat Sunda Prasasti dulu itu ya. Perjalanannya itu dulu dari satu tempat. Dari satu tempat Eyang Semar memberi nama Astagiri Pulau Kemenyan. Itu artinya tempat luhur ataupun mulia. Sekarang nama itu kita kenal dengan nama Bali. Bali itu nama dari Ibu Siwi, berarti kembali ke diri gitu.
Ini untuk babat Jawa. Tapi sebelum ada babat Jawa, ada ucap daripada seorang ibu tentang ujung galuh dan indung galuh. Ya, itu nanti. Jadi ada ucap dulu daripada seorang ibu, ujung galuh dan indung galuh. Nah, ucapnya ini diucapkan di namanya itu Gunung Wilis. Sekarang kita kenal dengan nama Tangkupan Perahu. Dengan nama Tangkupan Perahu, ya. Tuh, dulu ada ucapan tentang ujung galuh dan indung galuh, di mana ujung galuh adalah kembali kepada keluhuran budi, artinya indung galuh adalah indung diri ataupun indung daripada rahim pemilik hak. Itu ya. Jadi seperti kalau barat itu, jadi antara timur dan barat. Jadi ujung galuh itu timur, indung galuhnya itu barat. Barat. Jadi barat seperti timur seperti awal daripada tadi keluhuran budi. Tapi kalau timur awal daripada perjalanan ataupun membawa keluhuran budi. Kalau barat itu indung galuh ataupun indung diri. Tadi itu rahim ataupun pemilik hak, bahwa tadi itu kembali ke pusat awal, ke awal penguasaan hak. Tuh ibaratnya tadi. Itu ucapan itu dulu sebelum ada perjalanan babat tanah Jawa. Dulu yang nanti ucapan ibu ini kita kenal dengan nama Ratu Sunda nantinya. Itu pertemuan di Gunung Wilis antara ibu dan Eyang Semar. Di sini apa di sana? Sini. Oh iya, oke deh kalau begitu. Tuh ya. Sebentar, jangan pada masuk di sini ya. Ayo masuknya ke ini aja, langsung ke live aja. Masuknya ke live aja. Gue sama, kita baru belajar masalahnya. Gitu. Jadi ujung galuh kembali kepada keluhuran budi. Indung galuh adalah indung diri ataupun rahim pemilik hak, yang bawa dengan segala sesuatu kembali ke pusat awal, ke awal penguasaan hak adalah hak kembali hak. Itu ucap ibu kepada Eyang Semar sebelum lelakon daripada perjalanan babatnya gitu. Baru setelah itu Eyang Semar lakon lah tadi dengan nama Eyang Dharma tadi itu merubah nama dengan nama Syekh Subakir, manusia unggulan ataupun Eling Mepeling. Perjalanannya tadi itu yang disebut dari Astagiri Pulau Kemenyan. Kalau dulu begitu napak Eyang Semar bilang Astagiri, satu pulau Kemenyan, yang artinya tempat luhur mulia. Sekarang tempat itu kita kenal dengan nama Bali. Bali. Sampailah perjalanannya Eyang Semar mengelilingi tadi itu di suatu perbukitan. Eyang Semar ucap Cakra Gumintir atau Alas Gumintir, yaitu bukit perbukitan, yaitu tempat satu bukit perbukitan. Alas Gumintir atau Cakra Gumintir itu maksudnya satu tunggal gitu maksudnya sama tadi itu. Menyatakan bahwa satu ikatan antara ucap dan laku lampah iman dan keimanan. Eyang Semar mengucapkan di sana Tatar Kudepa. Tatar Kudepa. Tatar Kudepa, janji jiwa, belum Jawa, janji jiwa. Itu Tatar Kudepa. Kujiwa artinya sama dengan altar diri. Diri bertemu dengan diri, di mana jiwa yang menghidupkan kehidupan. Tuh, perjalanannya sana. Maka di sanalah awalnya. Di mana tempat itu? Di wilayah timur. Sekarang kita kenal namanya Banyuwangi. Jadi sedikit kali ya dari Bali Banyuwangi. Makanya ini nggak salah ini. Ini nggak salah. Makanya di sana ada Selat Bali gitu ya. Selat Bali itu kayak selat sekar langit. Jadi ketiadaan batasan. Selalu kembali kepada diri. Itu dulu. Berarti kalau kita ke Bali dari Banyuwangi kita udah keliling Pulau Jawa. Oh jadi berarti udah keliling Pulau Jawa kita ya, Bah?
Sudah. Dari Banyuwangi ke Bali, Bali Banyuwangi. Sudah. Itu ya. Ya. Ini bahasa yang Semar sendiri langsung ya. Cuman gua bawa guyonan karena gua bilang, hah dekat sekali ternyata Bali sama Banyuwangi gitu. Jadi awalnya kalau kita ambil sekarang itu namanya Bali, sebutan daripada janji jiwa itu adanya di Banyuwangi. Disebutnya tadi Alas Gumintir ataupun Cakra Gumintir, satu tunggal. Itu. Nah, setelah itu Banyuwangi itu diberi nama oleh Ibu Siwi. Artinya tadi iman keimanan. Tuh, Banyuwangi artinya iman keimanan. Kalau tadi Bali itu adalah kembali ke diri. Tuh. Banyuwangi itu iman keimanan. Makanya Banyuwangi. Iman keimanan. Baru setelah turun dari Alas Gumintir tadi, Eyang Semar ucap Jawa. Mengucap Jawa. Gitu. Ya, mengucap Jawa. Tuh. Pelan-pelan ya. Sama-sama kita catat, nanti diambil lagi sejarahnya sama yang punyanya. Makanya kita, Pak, gue juga nyatet nih. Catat, Bah, nanti diambil lagi, Bah, sama yang punyanya, Bah. Ya, gitu. Baru setelah itu di Batu Layar Pangandaran, dalam perjalanannya, lakon di mana iman jadi siarahnya. Jadi nanti ada nama Sang Yang Dampal, ada namanya Sang Yang Sirah tadi itu ucapannya Eyang Semar ketika di Batu Layar Pangandaran. Ya ibaratnya Sang Yang Dampal perjalanannya, Sang Yang Sirah kembalinya lah sama. Jadi Ujung Galuh, Indung Galuh, cuma dalam perjalanannya sama Eyang Semar, karena ini sudah membawa daripada kesangyangan tadi itu, jadi disebutnya Sang Yang Dampal, Sang Yang Sirah. Itu ucapan Eyang Semar di Pulau Selayar Pangandaran, di mana lakon iman jadi sampai pada diri, gitu ya. Jadi perjalanan itu dari Sang Yang Dampal nanti sampai Sang Yang Sirah barat, kembali ke barat perjalanannya tadi itu. Itu. Banyak kalau disebut-sebutin. Guanya belum sempat nyatet, udah nyatet, cuman belum bikin bener. Cuman karena bahasanya harus segera dibuka, ya gua buka. Gitu. Jadi dibuka poin-poinnya aja dulu ya. Karena nanti di sini ada yang namanya Sabda Palon, ada Lawang Mustika, ada Jari Tungga. Ada ini banyak sekali nanti, karena di sini Eyang Semar memberikan daripada tuntunan-tuntunan banyak sekali nanti dalam perjalanan dinasti. Sampai perjalanan dinasti, Eyang Semar lah yang membuat daripada banda dinar ataupun banda koletral. Itu Eyang Semar yang membuat banda koletral. Sampai perjalanannya sampai kepada dinasti, perjalanan dinasti gitu ya, gitu. Tuh, pelan-pelan. Itu nanti setelah bikin bikin dengan tatanan tuntunan semua tadi itu, Eyang Semar sampailah di Jayagiri. Di Jayagiri Dago. Tempat tapak akhir untuk pembukaan babat tanah Jawa itu. Jadi Jawa itu adalah janji jiwa, kalau bahasanya di jiwa. Jadi disebutnya Jawa, janji jiwa. Itu dulu. Janji jiwa ya, janji jiwa dulu. Tapi setelah turun dari tadi itu Banyuwangi menyebut Jawa, perjalanannya lakonan Jawa, sampailah ke Selayar tadi dengan bahasa Sang Yang Dampal, Sang Yang Sirah. Nanti di sana banyak, Bah. Di gunung ini membuat ini, di Semeru bikin ini, Gunung Tidar bikin ini bikin semua banyak-banyak dalam perjanjian dinasti. Ini banyak sekali ya. Gitu. Kalau diulas 3 hari nggak beres kali untuk ngomongin tadi itu. Tapi nanti ini akan dibuat satu sejarah. Akan kita buat satu sejarah lah tentang tadi Jawa tadi itu, atau Depa tadi itu, ataupun tadi tempat tadi itu. Banyak ya, cuman nanti tetap dibuatlah untuk pegangan kita, karena dunia penghuni bumi ini semua berangkat dari tanah Jawa, karena tapak akhir setelah pembukaan sampai mau masuk kepada tahap dinasti 01,
dengan berdirinya dinasti tadi, Eyang Semar tuh terakhirnya di Jayagiri. Jayagiri Dago ya. Jayagiri Dago. Eyang Semar ucap tungtung pada lisan ataupun akhir kata. Jadi ditutup udah. Jadi dilanjutkan dengan babat dinasti dengan Ratu Sunda nanti itu. Tapi ini babat Jawa dulu. Nah, babat Jawa baru itu babat dinasti. Gitu. Jadi babat dinasti ini masuk dalam babat Jawa. Jadi babat Jawa duluan. Tuh. Tapi babat Jawa ini keterusan dari babat Sunda ya? Dari babat Sunda. Dari Sunda selesailah Sakarta zaman para nabi, tutuplah dengan babat di situ babat Kalanyapan ataupun Panyawangan astral tadi, sasti untuk alam. Nah, untuk tadi menyiapkan daripada dinasti Eyang Semar tadi itu membuatlah dengan tantar tadi itu. Itu kalau sekarang kita kenal Bali dan Banyuwangi. Itu. Karena banyak sekali nanti di sana. Ada Lawang Mustika, Jari Tunggal Tudut, segala macam. Terus ada daripada perjanjian jiwa. Ada perjanjian jiwa juga nanti di Semeru. Ada namanya Sabda Palon juga di Semeru. Ada nanti yang namanya di Bukit Kemukus. Ada yang namanya di Bukit Tidar. Itu banyak sekali tapaknya. Kalau ditapakin semua, mungkin berapa buku nggak selesai ya. Jadi kita ambil intinya dulu bahwa setelah Sunda itu Jawa Dipa tapi masih alam Kalanyapan astral ya. Nah, untuk menjadi nyata tadi itu perjalanannya Eyang Semar dengan nama tadi Janji Jiwa. Pertama Janji Jiwa tadi itu. Baru setelah turun dari tadi itu baru disebut pada langkah awal Eyang Semar nyebut Jawa. Disingkat Jawa. Sampailah dedet ke namanya Pulau Selayar Pangandaran menyebut daripada Sang Yang Dampal, Sang Yang Sirah. Karena perjalanan sang gitu ya. Karena pada saat itu ini belum masuk ke Punakawan ya. Punakawan itu sudah mau masuk prasasti ke sini ceritanya. Ini sampai pada saat itu Eyang Semar itu membawa satu murid. Eyang Semar itu bawa satu murid. Eyang Antarekso. Antarekso. Yang kita kenal Cepot. Cepot dulu. Cepot. Sebelum Punakawan yang lain-lain itu Cepot dulu. Nah, Jawa Barat mengenal Cepot ya. Karena Cepot dulu sebelum Punakawan ini. Kalau Punakawan ini kan sudah dari Padukuhan Tumaritis. Sudah mulai mau masuk prasasti ini tuh mulai ada perjalanan namanya Kitab Kujang. Perjalanan Eyang Semar bersama Punakawan itu namanya masuknya Kitab Kujang. Tapi sebelum ini namanya tadi Eyang Antarekso. Nah, Eyang Antarekso inilah nanti dalam perjalanan dinasti menjadi Panji Ketabang yang mengajarkan daripada tuntunan laku budi, keluhuran budi dalam babat dinasti. Laku budi, Panji Ketapang. Itu, ya. Itu. Tuh. Dari Pulau Jawa ini nanti masuk dinasti nanti ini disebar tuh nanti itu. Kenapa? Karena Dharma Bumi dilepas sauh kaburitan maksudnya, yang artinya dari puser disebar layaknya jaring terkembang. Makanya selalu ada perjanjian perahu layar terkembang. Dari zaman pertama kali perjalanan Siwa-Siwi, dilanjutkan kepada Ibu Sumbi dulu, kepada Adam dan Hawa, masuk ke sini lagi perjalanan itu, masuk lagi ke sini, tetap sampai sekarang ada perjanjian perahu jagat layar terkembang. Karena perjalanan suci ataupun laku budi. Ini ya. Karena supaya nggak ada cerita lagi, maaf-maaf, yang merasa hebat datang ke Pulau Jawa merasa kalau bukan mereka yang datang, orang Jawa menyembah pohon, menyembah apa? Yang di pohon-pohon apa-apa. Maaf ya, wahai pendatang. Saya sudah berbicara berulang-ulang, kebenaran sejarah akan terbuka seterang-terangnya, seterang benderang. Dan ketika kebenaran sejarah dibuka, maka tadi tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Karena ayat per ayat nyata yang akan kita sampaikan, agar tidak terjadi lagi lah. Agar kita tuh saling, jangan merasa hebat datang ke negeri ini, merasa siar di negeri ini. Maaf ya, tidak keras saya ngomong. Jangan merasa bangga ya. Kalau siar itu yang tidak mempunyai tatanan. Kalau siar itu membawa ucap laku lampah dengan keluhuran budi, bukan menghujat, bukan menghina. Ya.
Kalau mau siar, nggak usah siar di sini, siar di sana di tempatnya yang sudah jelas diakuin, gitu kan? Kalau di sini tempat musyrik, nggak usah datang ke sini. Biarkan kita sendiri yang menata. Jadi dari awal dinasti sudah ada. Daripada tadi, ketimbang tadi dengan tadi tuntunan langsung, tidak dengan tatanan ini tadi. Tapi tadi tuntunan langsung dengan keluhuran budi. Di mana tadi diajarkan bagaimana kita tadi bersinggungan dengan alam, bersinergi dengan alam, kita bernegosiasi dengan sesama tadi semua tadi itu. Jadi paribasa prok-prek-prak gitu ya, langsung ya. Langsung turun. Karena babat inilah yang akhirnya nanti membuka daripada pintu gerbang perjalanan dinasti. Karena babat Jawa ini sebelum dinasti, mau masuk dinasti. Jadi antara sasti dan dinasti ini babat. Berarti pradinasti. Jadi sebelum ini dipersiapkan dulu nih, karena kan dari astral untuk kenyata, maka dipersiapkanlah oleh Semar untuk ininya. Di sini juga tadi Arya Bangga dan Dewi Rara Bangga juga menyiapkan. Jadi ini menyiapkan ininya, ini menyiapkan ininya tadi, Bah. Yang namanya Telaga Manggung tadi itu nanti. Bukan Semar manggung, Telaga Manggung. Yang Semar kok suruh manggung. Memangnya perkutut, suruh manggung. Itu ya. Ini untuk pelurusan supaya jangan ada kata-kata seperti itu lagi. Jadi negeri ini sudah tertata dari awal. Dengan tadi itu wasilah ataupun warisannya. Dengan cara, dan dibawa dengan caranya masing-masing. Karena di sini kultur daerahnya kan masing-masing. Dengan pemahaman itulah tadi Tuhan memberikan warisan ilmu agar dipakai. Dan kita nggak bisa langsung menyalahkan ketika dipakai di satu daerah seperti ini, dipakai satu daerah seperti ini. Tadi karena masing-masing sudah ada tuntunan tatanan. Maka setiap wilayah daerah kita mah terutama Jawa Barat selalu ada sahadatnya. Selalu ada sahadat Jawa Barat gitu ya. Ucap kesaksian tentang satu wilayah ini bagaimana untuk perjalanan dan itu selalu ada tatanan adabnya kalau bahasa gitu. Ya. Itu. Sadat Cirebon, sadat. Nah itu ucap nama Bali Banyuwangi itu dari Ibu Siwi. Bali kembali kepada diri Banyuwangi tadi itu. Tapi perjalanan awalnya ucap dari Eyang Semar yang tadi itu. Pulau Kemenyan ataupun Cakra itu ucap dari ketika napak dari sini Semar ucap sampai napak. Itu sebelum masih satu wilayah, masih satu tempat. Keluar turun daripada Banyuwangi ucaplah Jawa. Karena membawa janji jiwa. Karena jiwa lah dengan tadi itu kehidupannya tadi yang menghidupkan nanti untuk perjalanan selanjutnya. Ayat, kalau kemarin kita ambil ayat-ayat perjalanan diri tadi itu ya. Jadi selalu lakonnya tetap membawa dari awal, hanya beda pola, beda cara, beda nama. Tidak sama dengan dulu. Kalau dulu seperti ini, sekarang namanya ini, polanya ini, caranya ini tidak sama, tapi tetap lakonnya berulang seperti itu. Eling mepeling atau segala macam gitu. Kenapa? Karena dulu awalnya juga Kanjeng Hidir sama Eyang Semar sebelum Siwasiwi turun gitu. Maka pada saat itu ada daripada ucap kesaksian ibu kepada Eyang Semar dan kepada Kanjeng Hidir. Tetap dengan tadi itu perjanjian yang namanya Balai Samudra. Jadi perjanjian Balai Samudra itu ucap ibu kepada Hidir kepada Semar yang nanti akan berangkatnya kepada babat kemasan ataupun ponik. Kemasan ataupun kemuliaan itu kepada Semar dan Hidir. Tapi lelakonnya dalam perjalanan ini dibawa oleh Eyang Semar dengan nama Syekh Subakir. Ya, pelan-pelan itu. Maka sang yang dampal perjalanannya tadi itu, sang yang sirah kembali hak adalah hak tadi itu. Ujung galuh adalah keluhurannya tadi itu. Indung galuh kembali kepada diri, gitu kan ya. Terus kalau selatan itu namanya luhung galuh ataupun istana, sama-sama dicatat luhung galuh itu pakidulan. Kalau utara namanya galur galuh keistanaannya. Jadi ini istana, ini keistana. Jadi ini wahyu, ini wujud wahyu gitu kalau bahasanya. Jadi udah ditata dulu sebelum ada dinasti. Ininya itu tadi. Dan ada perjanjian bahwa selatan dan utara adalah perjalanan, tidak bisa disebutkan sebagai nama ini. Kalau bahasanya seperti Jawa Selatan, Jawa ini nggak ada. Memang ada ucap dulunya gitu. Sini nak, sini bang. Sini bawa sini. Sini, jangan sendiri. Sini.
Mm. Ada orang Baduy nih, Baduy kecil. Baduy kecil gitu. Itu ya. Pelan-pelan. Jadi Syekh Subakir itu Eyang Semar. Yang perjalanannya dulu namanya dari mana tadi itu udah kita sebutin ya. Sampailah ke Banyuwangi. Maka di sana ada namanya Selat Bali. Jadi seperti sekar langit, tiada batas tanpa batas lah, satu kesatuan. Gitu. Baru perjalanannya Jawa. Nah, dalam perjalanan Jawa ini banyak nanti. Sampailah ke Pulau Selayar tadi, Sangyang Sirani. Nanti dari situ baru perjalanan lagi. Nanti baru masuk ke Jayagiri terakhir. Tapi setelah itu nggak selesai. Memulai lagi. Gitu. Itu ya. Nah, mau masuk ke babat dinasti, Eyang Semar pakai nama Sahratul Ulum ataupun Puragabaya. Karena berangkat dari selesai di Jayagiri, di sana juga ada nama Jayabaya apa Puragabaya. Memakai nama Sahratul Ulum ataupun dengan nama Puragabaya. Dari sinilah masuk kita babat dinasti 0 pertama. 01 tahun. Yang di awal lagi perjanjian nanti ada Ibu Kanjeng Hidir sama Eyang Semar lagi. Jadi selalu ada perjanjian tentang iman keimanan. Termasuk dari awal dulu Al-Anfal sampai sekarang. Dari Sunda sampai tanah Jawa pun masih ada ucap kesaksian tentang iman keimanan. Gitu. Cuman dulu belum Jawa. Janji jiwa dulu. Janji jiwa baru pada saat mau turun dari perbukitan tuh, Banyuwangi itu dulu masih kayak seperti perbukitan, turun ucap Jawa, membawa daripada perjalanan Jawa, janji jiwa. Tuh, itu jiwa nanti yang berjalan ya Bu ya. Karena jiwa yang berjalan. Harus membawa dengan iman. Sini nak, sini mainan sini. Sini nggak apa-apa mainan sini, duduk sini. Tuh ya. Nanti baru masuk dinasti. Jadi dinasti ini masuk ke Jawa. Tidak masuk Jawa. Jawa kan sudah masuk daripada tadi perjalanan Eyang Semar dulu yang menyiapkan. Jadi gini, sebelum ini begini, sebelum diturunkan Tuhan menyiapkan dulu semuanya. Nah, setelah babat Nabi, sebelum ini Siwa Siwi ini menyiapkan dulu semuanya. Sama, sebelum ada ya kelahiran baru, manusia baru, disiapkan lagi lah wadahnya, tempatnya. Maka Jawa itu adalah warangka ataupun wadah. Jawa itu warangka atau wadahnya yang membawa daripada janji jiwa. Gitu ya. Khususnya Pulau Jawa lah yang berubah. Iya, karena dulu masih sebelum, tapi semua satu kesatuan Bah sebetulnya. Ya. Disebar tadi untuk tadi menyambungkan daripada ayat per ayat tadi itu ya. Tuh, baru nanti masuk ke dinasti. Nah, masuk ke babat dinasti inilah banyak sekali perjalanannya Eyang Semar. Lakonnya Eyang Semar. Karena membawa lakon daripada Panggaying Masa, Pangulangan. Nah, di sini Eyang Semar dibantu dengan muridnya tadi, yang namanya tadi Cepot ataupun Eyang Antareksa. Jadi belum ada punakawan. Punakawan tuh nanti setelah mau dan dinasti ke sini turunnya punakawan, kitab kujang dari Tumaritis, rakyatnya para dewa kalau bahasanya gitu. Tuh ya. Tuh. Baru nanti dalam perjalanan dinasti, nah, Cepot ini tadi yang membawa daripada tuntunan daripada keluhuran budi dengan nama Panji Ketabang. Bagaimana diajarkan tentang keluhuran budi tadi itu, diajarkan tentang keluhuran budi. Jadi keluhuran budi itu dimana iman menjadi sumber cahaya tuntunan. Ingat ya, yang ngomong di sini belum punya iman, belum ngerti Tuhan ya. Ingat, ini keluhuran budi. Karena perasaan nggak hilang-hilang suara itu, masih aja. Ya. Takut ketahuan. Menjadi sumber cahaya tuntunan diri, di mana laku lampah tertata, sauyuh, sagembuh, sesuai dengan jiwa, selaras antara iman keimanan. Itu keluhuran budi. Ini Panji Ketabang ataupun Cepot. Yang nanti akhirnya turunnya masuknya kepada babat para wali nantinya, kepada babat para wali. Itu ya, tuh. Ya, pelan-pelan.
Yang mana nanti di sana masuk pada Babat Bali ada perjanjian juga. Tuh. Ada perjanjian Seloka Dharma Wali di lautan luas. Di mana perjanjian para wali kepada ibu. Yang tadi untuk mana tadi tetap dengan iman keimanan. Masuk ke Babat Indonesia tetap dengan iman keimanan Pancasila. Karena Pancasila ini dulu berangkat daripada Siwasiwi, namanya Palais. Palais, Siwasiwi. Setelah itu, awal sih Kanjeng Hidit sama Semar tetap, cuman di bawah perjalanannya dalam dharmanya Siwasiwi itu Palais. Dibawa sama Eyang Semar namanya Jarit Tungga. Dibawa sama Soekarno namanya Pancasila. Gitu. Jadi berangkat daripada Jarit Tungga. Itu ada sejarahnya, nggak ujuk-ujuk. Soekarno juga bukan langsung dapat ilham sendiri karena tuntunan. Jadi semuanya itu kan meneruskan. Iya kan? Meneruskan tadi semuanya tadi. Tuh. Tuh. Nah. Ya, pelan-pelan. Jadi jangan menganggap kalian tuh orang paling hebat datang ke negeri ini siar. Jangan sampai kebenaran sejarah terbuka nantinya. Yang membuat gara-gara bakal ketahuan, umpamanya gitu. Kembalinya Pajajaran banyak yang tidak mengendaki karena takut ketahuan yang jadi gara-gara selama ini. Ya kita baca aja sekarang, nggak usah nuduh, kita baca aja sekarang. Kenapa? Karena berangkat awalnya dari iman. Nah tetap orang-orang yang mengatasnamakan atas nama inilah yang akan menghadapi kembalinya daripada iman-iman tadi ini. Karena mereka hanya atas nama, tapi tidak membawa dasar fundament daripada iman. Tuh ya. Tuh. Ya paribasa ya Bu, paribasa kalau misalkan rusak ekonomi masih bisa diperbaiki lah ya Bu ya. Contoh Jepang udah luluh lantah masih bisa bangkit. Tapi kalau namanya akhlak udah susah. Tatanan yang dirusak udah sulit. Iya, berarti pengingkaran, Bah. Kenapa pengingkaran? Karena dari awal-awal kita iman sudah ada ya. Satu, kedua, sebelum ada penghuni Jabar Rahmah ini atau tadi itu sudah diucap dengan iman. Jadi semua tuh ketika tadi ini pengingkaran kepada iman, ini pengingkaran kepada iman. Dan terakhir itu Jawa dengan ucap Eyang Semar juga. Tadi itu. Ini tatanan fundamental pada dasar. Iya. Dengan ucap Eyang Semar, janji jiwa, tatar depa ku jiwa. Jadi Eyang Semar tuh di Banyuwangi sebut tatar depa ku jiwa. Jadi sama dengan altar diri, perjalanan ayat-ayat diri kita tadi itu, diri bertemu dengan diri, di mana jiwa yang menghidupkan kehidupan, di mana jiwa yang menghidupkan daripada, karena jiwa yang membawa kan, dalam setiap kehidupan jiwa yang membawa. Jadi diucapkan lagi, awalnya dulu Kanjeng Hidir yang Semar tadi dengan Persik Al-Mukarramah, gitu kan, Eyang Semar juga ucap Galuh dan Pakuan, ada Eyang Semar lagi ucap lagi tadi, Tatar Depa, tadi itu. Maka di sana dikasih namanya Banyuwangi karena iman keimanan, berangkat daripada iman keimanan. Keimanan. Tuh. Jadi emang sudah dari dulu sudah diajarkan tentang iman keimanan ya. Oh dari dulu Bah, bukan diajarkan, ditanamkan. Langsung ditanamkan. Kalau diajarkan tuh masih diajarkan, ditanamkan. Ini loh tentang iman tuh seperti bukan diajarkan. Ditanamkan. Ya. Kalau sekarang kan agama itu kan ajaran ujaran. Ajaran nih ini ujarannya seperti ini gitu kan. Kalau dulu langsung nih tanamkan seperti ini. Dengan cara apa? Dengan ucap laku lampah seperti ini. Bagaimana kita bersinergi dengan ini sama laku nyata. Maka dulu mah sebelum ada nama Islam itu namanya keluhuran budi. Makanya disebutnya Dharma Kemanunggalan Kerahayuan. Nama dharmanya itu Dharma Kemanunggalan Kerahayuan. Tuh. Dari dinasti inilah disebar ke belahan dunia. Disebar ke belahan dunia. Kenapa? Semua adalah satu maksudnya. Terpusat dari Jawa, Puser. Terpecah kepada tadi itu sebagai ayat bahwa terberai tapi tetap dalam satu wadah ataupun terhubung. Maka disebut Puser di sini mah. Puser ataupun pancer. Puser ataupun pancer yang disebut tadi istana dan keistanaannya. Adapun tadi adalah antara timur dan barat, ujung Galuh dan indung Galuh. Sangyang Dampal dan Sangyang Sirah. Jadi Sangyang Dampal, Sangyang Sirah itu ucap Yang Semar di Pulau Selayar, Pangandaran.
Tapi kalau daripada ucap Ujung Galuh, Indung Galuh itu di sini. Namanya kalau dulu itu Gunung Wilis. Sekarang Tangkupan Perahu. Tangkupan Perahu. Sini. Sini dong didampingin eyang itu ya. Setiap ada aksi akan ada reaksi. Begitu bahasa beliau. Kenapa? Ini loh untuk memberikan pepeling. Hai, jangan seperti itu, hiduplah kalian. Karena semua itu membawa sejarah masing-masing. Tidak bisa dipaksakan sejarah di sana untuk sejarah di sini. Bahasanya seperti itu. Ya. Dan yang Semar itu lakon, dalang lakon. Yang Semar itu ibaratnya orbitnya bumi. Kenapa panggein masa? Setiap zaman, setiap masa bersama Khidir. Jadi enggak tadi matiin, enggak. Di sini ganti nama, di sini ganti nama, seperti itu aja. Karena ayat terakhir Akhirul Kalam Eyang Semar ini yang membawa daripada sangkala alam, itu Eyang Semar. Tuh. Bukan dari jin. Adapun disebut karena dalam sejarah kesangyangan menjadi Batara Guru, gurunya para Batara dan itu kesangyangan tadi. Itu masuk zaman alam Kalenyepan, Panyawangan kemarin. Yang sebelum Sasti, itu masuklah ke alam Bataraan. Nah, yang Semar sebagai Batara Guru. Tuh. Ya. Jangankan manusianya, buminya saja sudah diucapkan kesaksian dengan iman.